أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Al-hadirun wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu besar yang senantiasa tercurah untuk kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita kembali diberikan taufik untuk berkumpul pada kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang bernilai pahala yang tinggi yaitu menuntut ilmu agama atau memperdalam ilmu agama. Dan tentu saja menuntut ilmu agama ini merupakan ibadah, merupakan qurbah, upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala upaya kita ya untuk datang ke tempat ini bernilai pahala yang besar di sisi Allah dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja kita juga memohon semoga ilmu kita menjadi ilmu yang berberkah, ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjaga dunia kita, ilmu yang menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tercelah, yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang bisa memudahkan langkah kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pekan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi kita untuk semakin memperdalam ilmu agama dengan segala keutamaan-keutamaannya. Maka insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang adab-adab dalam menuntut ilmu agama. Sekedar muqaddimah bagi kita hadirin sekalian, atau sebagai sekedar perbandingan. Sebenarnya orang-orang yang hidup di zaman ini lebih gampang ya, kalau kita berpikir secara logika, lebih gampang dan lebih mudah untuk menjadi ulama. Mengapa saya katakan seperti itu hadirin sekalian? Karena cara atau fasilitas untuk menuntut ilmu agama itu sudah semakin mudah. Ya, dulu kalau kita membaca biografi para ulama salaf, mereka hanya untuk mendapatkan satu hadis saja harus berkelana ya, mengelilingi dunia. Ya, pindah dari satu negara ke negara yang lain, pindah dari satu kota ke kota yang lain. Ya, contoh hadirin sekalian, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang berasal dari Uzbek, ya Bukhara. Jadi Imam Al-Bukhari ini, Al-Bukhari bukan namanya, ya nisbah kepada daerah asalnya yang bernama Bukhara, maka namanya adalah Al-Bukhari. Nama aslinya adalah Muhammad, ya nama kunyahnya adalah Abu Abdullah. Dari Bukhara ya sampai ke Mekah, ya tidak mengenal kendaraan. Misalnya mungkin kalau kita naik pesawat ya lumayan jauh ya lumayan lama apalagi naik mobil ya, di zaman itu belum ada mobil, mungkin jalan kaki, kadang mengendarai unta ya atau binatang-binatang yang lainnya ya. Tetapi Masya Allah ya, walaupun hanya mendapatkan satu hadis atau beberapa hadis, tetapi ilmu beliau berberkah ya, sampai sekarang kita bisa menikmati tulisan beliau ya. Penyampaian beliau Masya Allah masih tercatat dengan tinta emas ya, sama seperti Imam Syafi'i dan para ulama-ulama yang lain masih terkenang hingga saat ini ya. Padahal hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, begitu sulitnya dulu mereka dalam memperdalam ilmu agama. Apa kira-kira yang menjadikan ilmu mereka begitu berberkah? Salah satu penyebabnya adalah mereka sangat memperhatikan adab-adab atau etika dalam
menuntut ilmu agama. Jadi insya Allah kalau kita memperhatikan adab-adab etika dalam memperdalam ilmu agama, maka insya Allah ilmu kita akan semakin diberkahi, ya. Penyampaian kita insya Allah akan mudah diterima, ya, karena ternyata tugas seorang guru itu, ya, atau syekh bukan hanya menyampaikan ilmu, ya, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga memperlihatkan adab-adab atau etika, atau menyampaikan adab-adab yang benar kepada murid-muridnya. Sebagaimana kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang kadang majelisnya dihadiri oleh 6.000 penuntut ilmu. Ya, ternyata hadirin sekalian, yang meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad itu hanya sekitar 500-an saja. Sisanya apa yang mereka kerjakan, ya, apa yang mereka ambil, mereka hanya melihat etika dan adab dari seorang Imam Ahmad bin Hanbal, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Karenanya pada kesempatan ini, ya, kita akan mengkaji tentang, ya, urgensi daripada mempelajari adab. Ya, apa manfaatnya kita mempelajari adab, atau pertanyaan lainnya, kenapa seorang muslim harus belajar adab, ya? Karena termasuk hal yang yang sangat disayangkan jikalau kita melihat ada penuntut ilmu agama, ilmunya banyak tapi tidak dibarengi dengan adab yang baik, ya, karena bahkan bukan hanya muslim saja yang memperhatikan adab, ya, non muslim pun juga memperhatikan adab, ya, attitude, ya, etikanya, ya. Jadi kadang ada orang cerdas tapi adabnya, etikanya tidak bagus, sehingga bisa menjadi penyebab ilmunya tidak diterima. Ya, karena hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, buah daripada ilmu itu adalah amalan, ya, dan buah daripada ilmu itu adalah etika yang baik. Sejatinya hadirin sekalian, semakin lama kita menuntut ilmu agama, maka sejatinya semakin bagus adab kita, ya, semakin bagus muamalah kita, ya, kepada sesama penuntut ilmu, bahkan kepada mad'u, ya, objek dakwah kita, ya, karena tentu saja tidak selamanya kita akan menuntut ilmu agama secara terus-menerus, tetapi kita akan memasuki fase, ya, untuk kemudian berdakwah, menyebarkan ilmu, walaupun tidak ada kata pensiun dalam menuntut ilmu agama, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran, kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian hamba-hamba yang Rabbani, hamba-hamba yang mengajarkan kitab, ya, mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Jadi dua ini insya Allah mudah-mudahan tidak terpisah, tidak lepas, ya, sepanjang hayat kita sampai kemudian Allah memanggil kita pulang, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, hadirin sekalian, mengapa adab itu begitu penting? Karena adab itu mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan akidah dan pandangan hidup seorang muslim, ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa adab adalah tentang melakukan apa yang baik dan pantas. Ya, tentu saja orang yang baik akidahnya pasti melakukan hal yang baik dan pantas. Ya, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mencontohkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dai yang terbaik, ya, sebagai dai yang terbaik. Allah Ta'ala memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Nabi Muhammad betul-betul memiliki budi pekerti yang luhur. Dan tidak semua sahabat masuk Islam, dan tidak semua kaum muslimin di Mekah masuk Islam karena ilmunya Nabi Muhammad. Tidak semuanya, hadirin sekalian. Tidak semuanya menerima dakwah Nabi Muhammad karena kemampuan Nabi Muhammad menegakkan hujjah. Tidak semuanya. Sebagian di antara mereka memilih Islam sebagai agamanya karena terpesona dengan keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kalau kita dengar-dengar teman-teman, ya, yang hijrah, ya, biasanya mereka mendapatkan hidayah karena terpukau dengan keindahan akhlak, ya, dari seorang ustadz, ya, seorang ikhwah yang iltizam, ya, dan muamalah yang baik. Nah, jadi ini hadirin sekalian yang perlu menjadi perenungan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma ya'tir rifqu illa zanahu wa ma yunza'ur rifqu illa syanahu.
Tidaklah kelemah lembutan ada pada diri seseorang kecuali kelemah lembutan itu memperbaiki dan menghiasi akhlak pada diri seseorang. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut pada diri seseorang kecuali orang itu akan nampak lebih buruk. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik akidahnya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Seandainya engkau Nabi Muhammad itu keras, kaku, maka pasti orang-orang itu akan meninggalkanmu, akan berpaling darimu, ya, tidak akan menerima dakwahmu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Karenanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya perhatian terhadap hadis-hadis Nabi, ya, tetapi juga harus memperhatikan akhlak, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh pada diri Nabi kita terdapat uswah hasanah. Ya, apa yang dimaksud dengan uswah hasanah? Keteladanan, ya, contoh, ya. Bagi siapa? Bagi hamba Allah yang menginginkan Allah dan hari akhirat. Ya, jadi kalau kita ingin menginginkan Allah, menginginkan pahala, dan menginginkan kebahagiaan di kampung akhirat, maka mestinya kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan atau figur, ya, dalam kehidupan kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Karenanya tidak boleh, ya, kalau ada orang mengatakan idolanya ini, ya. Dan kata idol juga ternyata dalam bahasa Inggris juga bermasalah, ya. Ya, itu ada yang mengatakan mengartikan sembahan. Ya, jadi panutan kita adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mungkin segan, ya, atau menyenangi sosok yang lain, tapi Rasulullah adalah di atas segala-galanya dari semua panutan yang ada. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya. Dan tentu saja di antara generasi yang terbaik, hadirin sekalian, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah para sahabat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul qurni al-qurnul ladzi bu'istu fihi." Sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku berada di dalamnya. Summal ladina yalunahu. Kemudian generasi yang datang setelahnya. Summal ladina yalunah. Kemudian generasi yang datang setelahnya lagi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dan mereka inilah orang yang paling dekat dan yang paling mirip, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah sosok-sosok yang bagus akidahnya, sekaligus kemudian juga bagus akhlaknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian, ternyata tidak hanya mengajarkan ilmu kepada sahabat, tetapi juga memperhatikan adab-adab dan etika-etika dari para sahabat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, contoh hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam sebuah riwayat pernah Rasulullah sementara bermajelis bersama para sahabatnya di dalam masjid, kemudian datang orang Arab Badui, ya, orang Arab pedalaman, ya kan. Kemudian dengan entengnya masuk ke dalam masjid bagian pojok, kemudian buang hajatnya di dalam masjid. Ya, coba kita bayangkan, ya, bagaimana kira-kira ekspresi kita kalau melihat ada orang yang buang hajat di dalam masjid, mana sudah dibersihkan lagi, ya kan. Akhirnya para sahabat, dan ini hal yang normal dan wajar sebagai bentuk girohnya, ya kan, bentuk penghormatannya kepada masjid, ya. Sebagian sahabat sudah mengepalkan tangan untuk memberikan pelajaran, ya, kepada orang Arab Badui yang dianggap tidak beradab, ya, terhadap masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memperhatikan gelagat sahabatnya, maka Rasulullah kemudian menahan para sahabatnya. Tahan dulu, ya kan? Tahan dulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangi orang Arab Badui ini dengan menyampaikannya secara bijak, ya, membiarkannya dulu menyelesaikan hajatnya, ya kan? Kemudian menyampaikannya bahwa masjid ini dibangun untuk mengingat dan menyebut nama Allah. Berarti yang bisa dipahami bukan untuk buang hajat, ya, karena kalau dikejar otomatis, ya, di sini juga kelihatan fikihnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dikejar, otomatis orang Arab Badui ini akan lari, ya kan? Lari dan najisnya akan semakin menyebar di dalam masjid. Jadi diselesaikan dulu supaya terfokus pada satu titik, kan? Setelah selesai, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk menyirami bekas najis yang dikeluarkan oleh orang Arab Badui ini. Jadi ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga orang Arab Badui ini terpukau ya dengan keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin sekalian. Kemudian mengapa begitu penting bagi kita untuk mempelajari adab? Adab ini merupakan seluruh aspek ajaran Islam ya. Seluruh aspek ajaran Islam, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam setiap interaksi seorang muslim dengan Allah, kemudian Rasulullah, kemudian sesama muslim, bahkan seluruh manusia, Islam itu senantiasa menetapkan adab-adab yang wajib atau setidaknya dianjurkan untuk dipenuhi dan dijalankan. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wal adab huwa dinu kulluh. Adab ini adalah agama secara keseluruhan. Jadi semua praktek-praktek dalam agama itu membutuhkan adab. Bahkan ketika kita berinteraksi dengan Allah, ternyata walaupun kita diperintahkan berdoa, alhamdulillah, doa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekedar berdoa. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah berdoa alhamdulillah, artinya sudah beribadah kepada Allah. Tapi dalam berdoa harus juga memperhatikan adab-adabnya. Ya, bukan sekedar berdoa. Ya, jadi ada etikanya dalam berdoa. Disebutkan dalam riwayat di antara model doa yang disunnahkan yang seperti ini, yang sejajar dengan pundak ya, atau seperti ini. Ya, ini yang ada riwayatnya. Adapun yang begini, wallahu alam, kami belum menemukan riwayatnya. Ini sama-sama berdoa tapi ada yang sesuai adab dan ada yang tidak sesuai dengan adab, ya kan? Jadi ini mempengaruhi istijabahnya doa. Yang sampai sekedar berdoa tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian di antara sunnah atau adabnya dalam berdoa, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, adalah tidak memaksa. Jadi ada orang yang berdoa seolah-olah memaksa Allah, ya kan? Ya seperti bos yang memudir ya, yang memerintahkan bawahannya, Allah ini ya bukan bawahan kita, kita minta-minta seenaknya. Kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara adab-adab dalam berdoa itu adalah meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh hadirin sekalian, ya Allah, saya ingin melakukan ini, ya. Jikalau itu yang terbaik untukku, maka tunaikanlah, ya berikanlah taufik. Jikalau itu tidak baik untukku, maka berikanlah taufik yang terbaik. Ya, jadi jangan, ya Allah, saya mendaftar ini harus lulus ya Allah. Kayak itu tidak beradab dalam berdoa, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah taala. Ya, dan orang yang bagus akidahnya setelah berdoa, kemudian ada jawabannya dari Allah, taruhlah tidak diijabah doanya, belum ya, bukan tidak diijabah, belum. Berarti itulah yang terbaik dari Allah. Karena itu adalah taufik. Ya, karena para ulama mengatakan al-khair fi makhtarallahu lak. Yang terbaik itu adalah apa yang Allah pilihkan untukmu. Ya, jadi Masya Allah kita sudah sampai bekerja di sini. Walaupun di antara kita mungkin ada yang berdoa tidak ke sini ya, ke tempat lain. Tapi kita ditakdirkan untuk berada di tempat ini adalah nikmat pilihan Allah yang terbaik untuk kita, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, karena kadang hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang kita membenci sesuatu. Kadang apa yang ditakdirkan oleh Allah itu tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Ya, bukan itu yang kita doakan. Tapi ternyata Allah Ta'ala berfirman, itu justru yang terbaik untukmu. Masya Allah. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang engkau mencintai sesuatu, itu yang engkau inginkan, ternyata itu adalah sesuatu yang buruk bagimu. Karenanya kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah yang terbaik. Ya, saya ingin melakukan ini ya Allah, jikalau itu yang terbaik maka mudahkanlah. Nah, nanti dalam perjalanannya tidak sesuai,
tidak sesuai keinginan kita, berarti itu bukan yang terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kemudian tidak mencelah apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kita tidak mengeluh dengan ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga hadirin sekalian, di antara adab-adab dalam berdoa hadirin sekalian adalah menyebut nama Allah. Ya, menyebut nama Allah. Contoh hadirin sekalian, kita ingin meminta ilmu, kita menyebut nama Allah ya yang sesuai dengan asma was sifat. Ya alim, ya wahai Allah yang maha mengetahui, berikanlah kita ilmu, karena Allah itu adalah sumbernya ilmu. Ya Razzaq, wahai Allah yang maha memberi rezeki, berikanlah aku rezeki, karena Allah itu adalah sumbernya segala rezeki. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan kadang kita ya kalau minta sama orang, ada hajat atau kebutuhannya kita sama orang, kadang kita sanjung-sanjung dulu, ya kan? Sanjung-sanjung dulu, ada mukaddimahnya, ada basa-basinya, ya kan? Nah ini sama orang hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Bagaimana dengan Allah? Ya zat yang paling tinggi, yang paling agung. Maka beliau lebih pantas, lebih layak untuk kita kemudian sebut nama-nama yang disukainya, ya, dan menyanjung-nyanjung Allah, karena memang Allah berhak untuk sanjungan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab-adab hadirin sekalian, bukan berarti sekedar berdoa ya berdoa, ya, tapi mesti kita kemudian memperhatikan adab-adabnya. Termasuk juga berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata ada adab-adabnya berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita membaca surah Al-Hujurat, masya Allah, terutama di awal-awal ayat, ya, awal ayat ini juga menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana memperlakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang Arab Badui ada hajatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memanggil nama Nabi Muhammad dari kejauhan. Bayangkan ya. Ya. Di dalam alhamdulillah kita bersyukur adat istiadat atau etika dalam bangsa kita itu tidak seperti itu. Ya, misalnya kalau kita ada butuh sama orang, kita datang baik-baik, kita datang duduk baik-baik di hadapannya, menceritakan baik-baik, ya kan? Tanpa harus membentak atau suara keras. Itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Alhamdulillah. Orang Arab Badui ini dari kejauhan, bahkan Rasulullah masih berada dalam rumah, ya, kita tidak tahu apakah Nabi kita istirahat. Orang ini datang berteriak, ya Muhammad, dengan teriakan yang keras. Ada beberapa kesalahannya orang Badui ini. Yang pertama, tidak menyebut nama gelar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Aisyah saja radhiyallahu anha tidak pernah ada satu riwayat pun mengatakan atau memanggil nama Nabi Muhammad dengan panggilan suamiku. Tidak pernah, ya kan? Yang ada hanya ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga turun ayat dari Allah sebagai teguran kepada orang Badui ini. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, janganlah engkau mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi. Ya, jadi tidak boleh hadirin sekalian mengangkat suara, ya. Termasuk juga setelah Rasulullah meninggalkan kita, wafat, ya, termasuk di sekitaran makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berziarah ke Masjid Nabawi, kita tidak boleh mengangkat suara kita. Ya, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin sekalian. Jadi tidak boleh mengangkat suara kita, ya, kepada Nabi Muhammad dan memanggil nama Nabi Muhammad dengan Rasulnya. Dan disunnahkan setelah selesai menyebut nama Nabi Muhammad, disunnahkan untuk bersolawat. Ya, disunnahkan untuk bersolawat. Walaupun yang berteriak-teriak, bahasa kalau yang besar-besar itu tidak disunnahkan juga. Ya, bahasa kadang sallallahu, ya, berteriak, tidak disunnahkan juga. Ya, biasa saja. Sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat. Ya, karena ada dalilnya. Ya, ada sunnahnya untuk banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun mungkin kita tidak solawatan, ya, jangan sampai kita jarang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bersolawat, tapi dengan model solawat yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi wa malaikatuhu asyarah."
barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah dan malaikatnya akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan para ulama menafsirkan makna solawat di sini adalah doa. Allah dan malaikatnya akan mendoakan kebaikan kepada kita jikalau kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada adabnya. Jadi selesai menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu pula insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar ya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adab kita atau etika kita bermuamalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama salaf ya yang datang setelah sahabat, semisal Imam Malik rahimahullah, sangat tinggi adabnya kepada Nabi. Masya Allah, beliau ini pernah mengisi kajian, Masya Allah, mengisi kajian, mengisi ta'lim, dan salah seorang muridnya memperhatikan mulutnya beliau pucat. Ya, kemudian setelah ta'lim, setelah mengisi kajian, murid Imam Malik datang ya, bertanya kepada Imam Malik, tadi saya memperhatikan mulutmu memucat. Maka apa kata Imam Malik, hadirin sekalian? Iya, saya tadi sementara membawakan ta'lim, saya tersengat oleh binatang berbisa. Ya, tapi saya segan memotong hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, jadi dia tahan. Dia tidak mengeluh, tidak bilang sakit, tidak lari meninggalkan majelisnya, dia tahan. Karena sangat segan memotong hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Malik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ketika ada seorang murid ya kemudian ingin belajar agama sama beliau, Imam Malik bertanya, ilmu apa yang kamu pelajari? Hadis. Ya, maka Imam Malik mandi, memakai pakaian terbaiknya, ya di antara pakaian yang disunnahkan adalah memakai baju putih. Ya, kemudian menyampaikan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sini juga kalau kita baca hadis, usahakan pakai pakaian yang terbaik. Insya Allah ya, datang kajian, alhamdulillah, masya Allah, kita sudah berpenampilan yang terbaik. Artinya baca hadis saja seperti itu, apalagi baca Al-Quran. Ya, biasa kadang saya lihat ada orang yang baca Al-Quran sambil baring-baring, ya kan? Ya, atau hanya pakai baju dalaman, itu sebenarnya tidak berdosa, tapi tidak sesuai adab, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi perlihatkan penampilan yang terbaik pada saat datang menuntut ilmu agama. Ya, hadisnya adalah apa yang dicontohkan oleh malaikat Jibril. Ya, ada kalau kita baca hadis Arba'in An-Nawawi, terutama pada hadis kedua, ya Rasulullah Sallallahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya iztala alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'r la yura alaihi min asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Ya, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul di hadapan kami laki-laki yang sangat putih bajunya, ya, sangat hitam rambutnya. Ini juga urf ya, kalau orang Arab itu tidak mesti pakai songkok, ya, tapi dalam perkembangannya mereka dalam menghormati suasana menuntut ilmu agama mereka pakai imamah. Ya, dalam budaya kita ya bisa pakai songkok ya, baik songkok nasional maupun songkok yang putih, ya kan? Laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, dan tidak nampak bekas kalau laki-laki ini pernah melakukan perjalanan yang jauh. Nah, kemudian tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya, ini orang baru. Berarti kalau orang baru harus bersafar dulu, ya kan? Kalau dari bersafar harusnya kusut. Ya kan, kalau orang habis bersafar, ini kan banyak gurunnya, banyak pasirnya, harusnya kusut. Ya, tapi laki-laki ini rapi, tidak nampak padanya bekas sedang atau telah melakukan perjalanan jauh. Masya Allah, ini hadirin sekalian, adab atau etika yang dicontohkan oleh malaikat Jibril pada saat kita datang menuntut ilmu agama. Kenapa hadirin sekalian? Karena beliau ini datang ingin bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang urusan agama. Walaupun tanda kutip beliau sudah tahu. Jadi kadang dalam pengajian kita sudah tahu hukumnya. Tidak apa-apa kita bertanya untuk memancing peserta yang lain agar mendapatkan ilmu. Nah, jadi kadang seperti itu hadirin sekalian. Mungkin peserta yang lain canggung, ya kan, segan untuk bertanya sama ustadz, tapi kita melihat permasalahan ini sangat penting. Maka tidak mengapa, tidak masalah bagi kita untuk bertanya kepada ustadz walaupun kita sudah tahu endingnya, ya jawabannya.
tidak ada masalah untuk memberikan ifadah kepada yang lain. Maka kemudian malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia mempertemukan antara lututnya dengan lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat biasanya kalau ada orang yang kayak sungkem begitu ya. Ya, Nabi Muhammad duduk, dia juga duduk. Ya, jadi kalau gurunya duduk, tidak boleh muridnya berdiri, ya, gitu kan ya. Ya, jadi duduk, kemudian berada tepat di depan Nabi Muhammad, memperlihatkan kesungguhannya kalau dia ingin betul-betul mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam bahasa Indonesia murid itu dari bahasa Arab. Ya, dari kata aroda yuridu, muridun. Orang yang sangat antusias, orang yang sangat menginginkan ilmu. Nah, jadi ini ya. Kemudian fawad'a kaffaihi ala fakhidai. Kemudian Jibril alaihi salam meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Yang model begini duduknya. Ya. Kemudian ada perbedaan pendapat ulama apakah di atas pahanya atau di atas pahanya Nabi Muhammad. Ya, jadi ibarat kayak orang yang betul-betul membutuhkan ilmu. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 pertanyaan. Akhbirni ma huwal Islam, ya. Nabi menjawabnya. Akhbirni ma huwal iman, Nabi menjawabnya. Akhbirni ma huwal ihsan, Nabi menjawabnya. Kemudian selanjutnya laki-laki itu pergi setelah mendapatkan jawaban dari Nabi. Kemudian Rasulullah tahu, ya. Rasulullah bertanya kepada Umar, "Atadri ya Umar manis sa'il?" Tahukah engkau wahai Umar siapa yang bertanya? Maka Umar menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ini juga ya dalilnya kalau kita mengatakan wallahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi kalau masalah kapan hujan, tidak boleh bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena itu bukan ranahnya Nabi Muhammad. Tapi kalau syariat boleh disandarkan atau disandingkan dengan Nabi Muhammad. Kalau masalah syariat, karena syariatnya Allah juga adalah syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masalah kauniyah tidak boleh. Ya, kapan turun hujan cukup mengatakan wallahu a'lam. Ya, kalau ilmu agama boleh wallahu wa rasuluhu a'lam, ya kan? Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa innahu Jibril. Laki-laki itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kepadamu agamamu. Masya Allah. Ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi berpenampilan yang terbaik. Ya, jadi lanjut kepada kisah Imam Malik. Ya, saya segan untuk memotong atau memutus hadis Nabi Muhammad. Pernah juga Imam Malik, hadirin sekalian, sementara membacakan hadis ada yang bicara. Ya, maka Imam Malik tidak segan-segan menegurnya dengan mengatakan, menukil firman Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, jangan mengangkat suara kalian ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi khotibnya membaca nama Nabi, membaca hadis Nabi, dia juga sibuk bicara. Nah, ini termasuk hal-hal yang tidak dibolehkan. Ya, termasuk biasa kalau kita Jumatan, ya, tidak apa-apa kalau khotib menegur jamaahnya, ya. Biasa kalau kita sholat Jumat, ini paling sakral kan, ya. Ya, kita khotib ada juga jamaah yang bicara, apa-apa ditegur secara langsung, ya. Karena apa yang disampaikan oleh khotib itu qaulullah dan qaulur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan edukasi, ya, kepada masyarakat kita dalam menghormati dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana caranya kita bermuamalah sesama kaum muslimin, ya, sesama orang-orang yang beriman, ya, terutama bentuk muamalah kita kepada sesama kaum muslimin adalah menasihatinya, ya, menasihatinya. Ternyata menasihati itu juga bukan sekedar menasihati, ada juga etikanya, ya. Di antaranya disebutkan oleh Imam Syafi'i, sebisa mungkin kita menasihati orang bukan di depan umum, ya, nasihat yang istilahnya mungkin detail, ya. Kan ada nasihat umum, ini kan nasihat umum. Ya, tapi bahasanya nasihat yang sifatnya detail, pribadi, ya, jangan di depan umum, jangan di medsos, ya kan? Ya, karena Imam Syafi'i mengatakan, ya, menasihatiku di depan umum itu sama dengan menelanjaniku. Ya, artinya Imam Syafi'i saja yang masya Allah luar biasa hatinya tidak terima, ya, kalau dinasihati secara pribadi di depan umum. Ya, maka nasihati saya finfirodi, ya. Pada saat saya bersendirian, pada saat kita bicara empat mata itu insya Allah akan jauh lebih menyentuh hati orang-orang yang kemudian
dinasehati. Jadi hadirin sekalian, bahkan sesama kepada non muslim harus juga ada etikanya, ada adab-adabnya ya, karena dia hanya non muslim itu ya, tidak ada perasaannya. Artinya mereka juga punya perasaan ya, mereka juga manusia juga, dan bahkan mereka juga berhak untuk mendapatkan dakwah kita dan punya peluang untuk dapat hidayah ya, sebagaimana firman Allah, minhum qissisina, di antara non muslim itu, di antara Nasrani itu ada qissisin, orang yang lembut hatinya, fitrahnya masih lurus, hanya disentuh-sentuh saja sedikit, dibuat terpesona oleh akhlaknya kita, ditegakkan hujah, insyaallah auto langsung masuk Islam. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kepada non muslim kita harus memperlihatkan muamalah yang baik ya, karena mereka adalah objek ya dakwah kita ya, calon unta merah kita ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi an yahdiyallahu laka rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau ada orang yang dapat hidayah setelah usahamu, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berusaha, karena hidayah itu ada dua. Ada hidayatut taufik, ya, hidayah yang merupakan hak prerogatifnya Allah. Dia mau masuk Islam atau tidak, itu ujungnya adalah Allah. Ya, karena Nabi Muhammad saja ya tidak punya hidayah ini. Buktinya Nabi Muhammad sangat menghendaki pamannya Abu Thalib ya untuk masuk Islam. Karena Abu Thalib ini bukan muslim, tapi pengorbanannya banyak. Mungkin lebih banyak pengorbanannya dibandingkan kita, ya kan? Beliau ini membacking Rasulullah. Mengapa Rasulullah bisa leluasa berdakwah di Mekah? Ada backingnya beliau, ya. Padahal ada paman-paman yang lain yang membenci dakwahnya beliau, ya. Tapi ada Abu Thalib yang pasang badan untuk melindungi dakwah ponakannya. Ya, bahkan beliau juga yang merawat Nabi Muhammad. Karena setelah Abdul Muttalib wafat, perawatan pindah kepada Abu Thalib. Masya Allah, non muslim yang merawat muslim, hadirin. Bahkan anaknya ya, Ali bin Abi Thalib dengan Ja'far bin Abi Thalib itu semuanya muslim. Masya Allah ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib tercatat sebagai anak-anak yang paling pertama masuk Islam ya, karena Ali bin Abi Thalib itu sepupunya Nabi dan masuk Islam pada saat masih anak-anak. Masya Allah, hadirin sekalian ya. Karenanya sangat wajar jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikeras ya agar Ali bin Abi Thalib ini masuk Islam. Tapi buktinya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, usaha terakhir Nabi Muhammad ketika Ali bin Abu Thalib sakaratul maut, Nabi Muhammad mentalkin, mengajaknya untuk masuk Islam. Namun qadarullah ya, Abu Thalib memilih ajaran nenek moyang ya, sehingga Nabi Muhammad sedih dan turunlah ayat, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukan engkau yang memberi petunjuk, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi ini Masya Allah, ini kalau kita renungkan ayat ini, Masya Allah, kita ini bersyukur sekali ya, karena kita ditakdirkan di negara mayoritas kaum muslimin, dan kita dilahirkan oleh wanita-wanita yang beragama Islam. Masya Allah ya. Coba kita bayangkan ya, karena Allah ini kalau masalah takdir terserah Allah ya, apa yang ditetapkan Allah tidak boleh ditanya ya kan, tapi kita ditanya atas apa yang kita perbuat. Masya Allah ya. Coba bayangkan kalau kita dilahirkan di negara yang bukan muslim, kita dilahirkan dari orang tua yang non muslim dan sampai sekarang belum masuk Islam. Coba kita bayangkan ya, ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi luar biasa. Hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad. Ya, hidayah yang kita upayakan, yang kita usahakan ya. Jadi ini hadirin sekalian. Kemudian ya, jadi di antara non muslim itu ada yang lembut. Jadi kita usaha saja untuk mendakwahinya ya, dengan cara memperlihatkan akhlak yang mulia, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ini semua adab, hadirin sekalian. Kemudian lanjut perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan, fa inna sitrul aurah minal adab. Sesungguhnya menutup aurat itu adalah adab ya, etika ya. Al-wudu wal guslul janabah wat tatahhur minal hubbi minal khabathi minal adab. Berwudu ya, mencuci ya, mandi janabah ya, dan jenis bersuci yang lainnya seperti tayammum itu merupakan bagian dari adab. Kenapa? Karena kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bahasa kadang kita melihat sebagian orang kaum muslimin tidak bisa membedakan ya penampilannya ketika berhadapan dengan Allah
ketika berhadapan dengan sesama manusia, ya kan? Pergi sholat pakai baju bola. Sebenarnya sah sholatnya, sah ya, secara fikih, tapi tidak beradab hadirin sekalian. Masa Anda menyamakan Allah dengan makhluknya? Ya kalau sama makhluknya tidak apa-apa, sholat ayatnya komunikasi pakai baju bola, tidak ada masalah, ya kan? Ya, tapi kalau sama Allah itu harus beda hadirin sekalian. Karena ada juga perintahnya, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan terbaik kalian ketika memasuki masjid. Karena kenapa hadirin? Sama siapa kita mau menghadap? Ya kita ini mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada tabi'in yang ekstrim, tapi masya Allah ekstrimnya bagus sekali. Ketika berwudu sudah pucat, ketakutan. Ya ditanya, mengapa kamu ketakutan seperti ini? Kamu tidak sadar ya? Kita ini mau menghadap siapa? Masya Allah ya, kita ini mau menghadap siapa? Kita ini mau menghadap kepada penciptanya kita. Ya jadi kalau kita melihat para salaf, antara azan dan iqamah itu tidak ada lagi bicara-bicara. Ya karena memang fokus hatinya seluruhnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa kalau kita di Indo ya, azan dan iqamah mesti bicara. Ya nanti selesai bicara pada saat iqamah. Ya kadang juga baku lirik-lirik lagi ya setelah imamnya meluruskan saf. Ya padahal harusnya hati kita itu sudah tertuju untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena sama juga halnya kalau kita dipanggil oleh raja. Ya, pasti kita gemetar ya. Pasti kita kemudian nervous atau gugup ya. Tentu saja kalau kita dipanggil sama raja atau pejabat pasti pakai baju yang bagus. Ya, pasti pakai baju yang bagus, penampilan yang terbaik. Masa kepada penciptanya pejabat ya, penciptanya raja, kita tidak mau memperlihatkan penampilan yang terbaik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin sekalian, hatta walihada kanu yastahibuna an yatajammal ar-rajul fi salatihi lil wukuf baina yaday rabbih. Karena itulah sebabnya hadirin sekalian disunnahkan bagi laki-laki ya untuk kemudian merias dirinya, mempersolek diri, memperbaiki penampilannya ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga memakai wangi-wangian. Itu adalah di antara hal yang disunnahkan ya. Dan alhamdulillah juga kita bersyukur kalau di sini orang-orang Arab yang masalah sholat itu mereka sangat menjaga penampilannya ya. Ketika mereka sholat Jumat kemudian memakai wangi-wangian ya, sama juga ya dengan orang-orang kita di Indonesia sebagai bentuk penghormatannya. Ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian, mengapa kita penting mempelajari adab? Adab adalah landasan utama dalam semua proses pembelajaran. Jadi adab ini adalah landasan utama dalam proses pembelajaran. Karenanya para ulama menjadikan adab sebagai pintu gerbang utama bagi siapapun yang ingin menjadikan jalan ilmu. Ada yang sempat bertanya ya, yang mana yang duluan, adab atau ilmu, ya kan? Karenanya sebagian ulama juga mengatakan didahulukan adab sebelum ilmu. Ya karena di antara perkataan para ulama hadirin sekalian, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ada yang kenal beliau ya? Ini masya Allah salah seorang ulama yang sangat terkenal, ulama multitalenta dalam ibadah, masya Allah ya. Beliau pedagang sukses, masya Allah. Beliau pedagang sukses. Saking suksesnya menghajikan satu kampung, masya Allah ya, menghajikan satu kampung, dikumpulkan dananya orang-orang kampung, ya, orang kampung itu mengira ini dana untuk biaya operasional hajinya ya di zaman dulu. Ternyata hanya dikumpulkan, ternyata semua pembiayaan itu dibiayai oleh Abdullah bin Mubarak. Seusai pulang dari haji dikembalikan dananya seluruh jamaahnya, ya tanpa kurang sedikit pun. Masya Allah, ini Abdullah bin Mubarak, pedagang dan dermawan, Masya Allah ya. Jadi pedagang dan dermawan. Kemudian dia juga mujahid, ya. Jadi beliau itu kalau berjihad, ya senantiasa tutup mukanya. Dan selama bertahun-tahun tidak ada yang tahu kalau beliau adalah Abdullah bin Mubarak, berjihad juga, ahli ibadah, ulama juga, Masya Allah ya. Beliau mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Beliau mengatakan kita lebih butuh, yang membutuhkan ya adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Jadi dari statementnya ini hadirin sekalian, lebih baik ada orang yang kemudian sedikit ilmunya tapi bagus adabnya. Ya bagus adabnya, karena orang yang berilmu tapi tidak beradab kadang jadi fitnah. Ya kadang jadi fitnah ya. Hanya orang nanti tidak senang dengan ilmu karena casingnya tidak bagus. Ya, jadi bahasa ada orang
ilmunya banyak tapi casingnya tidak bagus, artinya tampilannya kayak kurang menyenangkan, kurang beretika, ini orang tidak bagus, ya, tidak jadi. Ya, karena sebagian orang itu hanya melihat casingnya, ya kan? Jadi kalau isinya bagus, casingnya juga bagus, maka insya Allah itu besar peluangnya untuk kemudian diterima ilmu dan penyampaiannya. Hadirin sekalian, justru kita patut waspada ya dengan dai-dai yang dolal, ya, karena sebagian dai-dai yang dolal itu casingnya bagus, ya kan, penyampaiannya manis tapi isinya beracun. Ya, ini kadang kita harus berhati-hati, ya, caranya mempromosikan, memviralkan materinya luar biasa. Hanya banyak yang tertarik, banyak juga yang sesat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, karenanya ya kita juga yang masya Allah di atas manhaj yang benar, ya, harus memperlihatkan casing, etika yang bagus. Dan kadang juga ya di antara masyarakat banyak yang berstigma negatif terhadap dakwah-dakwah salaf karena sudah diracuni pikirannya. Ya, maka kita kemudian membuktikan kalau itu tidak sesuai dengan tuduhan-tuduhan mereka dengan memperlihatkan akhlakul karimah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan Abdullah bin Mubarak juga mengatakan, hadirin sekalian, kami tidak dilepas oleh orang tua kami untuk mempelajari ilmu agama sebelum mereka mengajarkan kepada kami adab terlebih dahulu. Jadi dari sini ya, karena itu wajar ya, karena dulu orang tuanya para ulama juga, masya Allah ya. Jadi kalau menginginkan anak yang ulama, maka insya Allah ulama akan diri kita. Ya, jadi kalau kita ingin berusaha memiliki anak yang soleh, solehkan dulu diri kita, upayakan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, karena orang tua ini memiliki peranan yang sangat penting dalam tarbiyah dan pendidikan anak. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Karena ada ulama ya, ustadz di Indonesia menulis buku yang berjudul Ibunda Para Ulama. Masya Allah, ini bagus ya, dibaca bukunya, Ibunda Para Ulama. Karena para ulama yang besar, yang sukses ya, ternyata tidak lepas dari pengaruh orang tua yang memiliki agama yang luar biasa. Contoh Imam Ahmad ya. Imam Ahmad ini hadirin sekalian ya, luar biasa juga kisahnya dengan ibunya, birrul walidainnya. Yang pertama, Imam Ahmad itu faktanya menikah setelah usia 40 tahun. Setelah masuk lambat ya. Ya, menikah setelah umurnya 40. Ada penyebabnya ya. Karena hadirin sekalian, ibunya Imam Ahmad ini dulu ya, ketika melahirkan Imam Ahmad sudah yatim piatu. Artinya ayahnya sudah wafat pada saat beliau masih dalam kandungan. Ya, tapi ayahnya Imam Ahmad sempat berwasiat, gunakan semua hartaku untuk perjalanan menuntut ilmu daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Masalah ini juga kalau menuntut ilmu agama itu juga butuh modal, ya, butuh pengorbanan harta. Ya, sebagian orang tua biasanya kalau ilmu-ilmu dunia tidak segan-segan menggelontorkan hartanya, tapi kalau ilmu agama perhitungannya minta ampun, ya kan? Ya, jadi seperti tadi sekalian. Kemudian setelah Imam Ahmad lahir, ya, karena ibunya Imam Ahmad ini masih muda, ya, masih cantik, banyak laki-laki yang melamar, tapi semuanya ditolak. Kenapa hadirin sekalian? Karena dia ingin fokus untuk kemudian mendidik Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Jadi semua cintanya, ya, semua waktunya adalah untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad berprinsip, hadirin sekalian, tidak boleh ada wanita lain yang masuk di rumah saya selama ibu saya masih hidup. Masya Allah, karena dia tidak ingin membagi cintanya. Nantilah Imam Ahmad menikah setelah ibunya wafat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan ibu daripada Imam Ahmad ini terkenal ya, senantiasa menemani Imam Ahmad ya, untuk berguru kepada guru-guru daripada Imam Ahmad sejak beliau masih kecil. Jadi ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, jadi orang tua itu memiliki peranan. Karena biasa kalau ada anak-anak di sekolah contohnya ya, bermasalah, anak-anak bermasalah, pasti mereka bertanya siapa orang tuanya. ya. Apakah sudah diajarkan etika ini? Ya, kenapa ini orang tuanya lagi yang jadi sasaran? Kan tidak bagus ya, artinya belajar tapi sudah tidak bagus, etikanya ternyata sudah tidak bagus. Jadi etika ini penting hadirin sekalian yang dimuliakan Allah ya. Kemudian yang terakhir hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala ya. Ya. Adab-adab ini ya, adab ini berkaitan erat dengan akidah dan pandangan seorang muslim ya. Jalan kebahagiaan dan keselamatan seorang muslim di dunia maupun di
akhirat. Imam Ibnu Qayyim berkata, ya, wa adabul mira, ya, adapun adab seseorang atau indikator kebahagiaan seseorang adalah sementara keminiman adabnya adalah indikator kesengsaraan dan kebinasaannya. Jadi orang yang biasanya tidak bagus adabnya, tidak bagus attitude-nya, itu biasa susah diterima di masyarakat. Artinya tidak bagus pekerjaannya, ya. Karirnya tidak bagus, hadirin sekalian, karena tidak ada yang dapat menarik kebaikan dunia dan akhirat seperti adab. Jadi orang yang bagus adabnya, muamalahnya kepada sesamanya manusia bagus, hablum minan nasi bagus, dan interaksinya dengan Allah juga lebih tinggi nilai pahalanya karena beribadah kepada Allah dengan adab yang tepat, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Karenanya mari kita senantiasa memperhatikan adabnya dan etika kita, dan kami cukupkan dan kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan katsiran atas partisipasinya dan antusiasnya, ya, dan semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini menjadi penambah, ya, pundi-pundi amalan soleh kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.